Serahkan semua kekhawatiranmu kepadaku, karena aku sangat peduli padamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Kita hidup di dunia yang sangat impersonal. Kita mungkin tidak kenal tetangga kita. Kita bisa mengakses internet dan membeli hampir semua yang kita butuhkan secara online. Bahkan di kampus, sebagian besar profesor mungkin tidak mengetahui mahasiswanya. Tapi Tuhan mengenal namamu, Tuhan mengenal kepribadianmu, Tuhan tahu kekhawatiranmu. Apa yang kamu cemaskan? Beberapa tes medis atau operasi, kehilangan orang yang dicintai. Apakah pernikahan akan bertahan atau tidak? Apakah akan punya uang untuk membeli makanan setelah menebus resep obat? Bisakah membayar KPR rumah bulan depan, uang sekolah anak bulan depan? Tuhan tahu apa yang kita khawatirkan. Itu bukan rahasia baginya. Kecemasan berarti kekhawatiran yang berlebihan atau kekhawatiran atas keadaan yang tidak diketahui bagaimana menanganinya. Kecemasan membawa masalah besar. Contoh, karena mata-mata itu cemas, mereka berkata bahwa orang Israel tidak dapat merebut tanah perjanjian. Karena Petrus menjadi cemas, dia mulai tenggelam. Ada banyak jenis kecemasan yang kita bawa juga. Kita mungkin memiliki kecemasan tentang keluarga, tentang keuangan, masa depan, keamanan pekerjaan kita. Kita mungkin memiliki kecemasan tentang kesehatan kita, kesehatan orang lain, atau kesehatan mental. Kita mungkin khawatir tentang kondisi ekonomi dunia, perang nuklir. Setiap kekhawatiran yang Anda pikul tercover dalam ayat ini. Tidak ada kekhawatiran atau beban yang tidak dapat Anda serahkan kepada Tuhan. Kata kerja serahkanlah di sini berarti melempar. Ini menunjukkan tindakan tegas dari pihak kita. Itu bukan sesuatu yang terjadi begitu saja secara kebetulan. Itu adalah sesuatu yang harus kita putuskan untuk lakukan. Harus kita yang menyerahkannya ke tangan Tuhan. Yesus peduli padamu. Yesus selalu memperhatikan orang-orang. Dia peduli dengan kepedihan kita dan kesengsaraan kita. Contohnya, ketika dua orang buta meminta Yesus untuk menyembuhkan mereka, dia merasa kasihan dan menjamah mata mereka. Ketika seorang penderita kusta meminta Yesus untuk menyembuhkannya, Yesus tergerak oleh belas kasihan dan mengulurkan tangannya dan menyentuhnya. Berbahaya menyentuh seorang penderita kusta, tetapi Yesus tetap melakukannya. Jika Yesus memperhatikan semua individu ini saat dia masih dalam daging, pasti dia juga peduli pada kita yang hidup dalam daging. Hal ini seperti membawa ransel penuh batu. Setiap kali kita mengeluarkan batu dari ransel dan membuangnya, beban kita menjadi lebih ringan. Tuhan pun ingin kita melakukan hal yang sama. Ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita kepadanya, kita menyerahkan tanggung jawab dan kepedulian untuk setiap masalah tersebut ke dalam tangannya yang penuh kasih. Karena dia jauh lebih besar dan lebih kuat dari kita, dia dapat memikul beban kita jauh lebih baik daripada yang kita bisa. Marilah berdoa. Ya Tuhan, bantu kami menyerahkan semua kekhawatiran kami kepadamu. Bantu kami menyadari bahwa Engkau peduli pada kami. Tolong kami Tuhan untuk tidak membiarkan pikiran-pikiran negatif di hati ini menahan kami dari berlari kepadamu. Bimbing kami pula untuk memenuhi semua rencana yang Engkau miliki untuk kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Please consider to hit the like, share, and subscribe button so that this video can reach many more people who needed to hear this.